warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para dewan juri dan para peserta sekalian. Perkenalkan, saya Putri Maharani, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sepenggal kisah dari seorang Sri Kandi muda, yaitu Napas Terakhir Martha. Ikuti saya kembali ke tanah Maluku pada tahun 1817, di mana seorang gadis muda lebih memilih mati daripada menyerahkan hidupnya. Coba kalian bayangkan, tanah tempat kalian dilahirkan, tanah tempat kalian dibesarkan, dirampas, diinjak, dan dijara begitu saja. Apakah kalian akan diam? Kala itu, langit Maluku seakan berkabung, sunyi, kecuali angin yang membawa bau dari laut dan angin yang membawa bau kematian yang mendekat. Namaku Martha Christina Tiahahu. Usiaku baru 17 tahun. Seharusnya aku duduk di rumah, menenun, memasak bersama teman-temanku. Tapi hari ini tanganku memegang tombak, karena sebentar lagi bukan hanya tanah yang akan dirampas Belanda, melainkan juga nyawa dan harga diri kami. Dan di tengah kebimbangan serta kegelisahan, aku mendengar suara ayahku. Martha, dengarkan ayah. Kau masih muda, perang ini bukan untukmu. Pergilah, sembunyilah. Ayah, kalau kita menyerah, siapa yang akan melawan? Ini bukan hanya sekedar tanah, ini darah, air mata, dan arwah leluhur. Kalau kita menyerah, kita hanyalah budak di tanah kita sendiri. Kau tahu nak, mungkin kita tak akan pernah kembali. Kalau itu harganya ayah, biarlah lebih baik mati daripada hidup tanpa bumi yang kita cintai. Dan tak lama dari itu, kata-kata ayah menjadi kenyataan. Hutan Maluku bergetar karena dentuman senapan. Aku berlari, menembus asap, mencari ayah. Ayah! Ayah! Paulus Tiahahu, ayahku, tangannya diikat, tubuhnya penuh luka. Belanda menyeretnya ke tiang gantungan. Ayah, tidak, jangan sakiti dia, lepaskan ayahku. Ayahku bukan pengkhianat, kumohon lepaskan ayahku. Diam kau gadis kecil, ayahmu pengkhianat. Dia akan digantung sekarang. Ayah, apa yang harus kulakukan? Aku takut. Ayah, dengar nak, kalau sampai darah ayah jatuh di tanah Maluku, biar bumi ini menjadi saksi bahwa kita tak pernah tunduk. Hiduplah dan teruskan perjuangan ini. Ayah, tidak, jangan tinggalkan aku. Ayah, belum sempat ku meratapi kepergian ayah, Belanda mengikat tanganku dan menyeretku ke penjara. Hari-hari di penjara, dingin dan gelap. Aku mendengar teriakan dari pejuang lain, dan suara ombak dari kejauhan memanggilku pulang. Belanda memberiku minuman dan makanan, berkata aku bisa hidup asal ikut ke Batavia. Tapi apa artinya hidup kalau aku harus menjadi budak? Apa artinya bernapas kalau tanah dan laut ini terus mereka jara? Aku berhenti makan, tubuhku melemah. Namun semangatku tetap kuat. Di atas kapal, air laut menerpa wajahku. Seorang tentara Belanda berkata, makanlah atau kau mati di perjalanan.
Biarkan aku mati di laut ini. Setidaknya arwahku dekat dengan bumi pertiwi yang kucintai. 2 Januari 1818. Tubuhku tenggelam di laut Banda, namun semangatku terus hidup di bumi pertiwi ini. Namaku Marta Christina Tiahahu. Aku bukan pahlawan besar. Aku hanyalah seorang gadis kecil yang begitu mencintai tanah airnya. Dan untuk kalian yang hidup di masa depan, ingatlah, kemerdekaan bukanlah hadiah. Ia dibayar dengan nyawa, darah, pengorbanan, serta akulah salah satu yang membayarnya. Ingatlah, untuk menjaga tanah dan bumi ini bukan hanya dari penjajah, tapi juga dari kerakusan tangan manusia. Dari Marta, kita belajar bahwa cinta kepada tanah air bukan hanya sekedar kata-kata. Jika seorang gadis berusia 17 tahun lebih memilih mati demi mencintai tanah airnya, maka kita yang hidup hari ini tidak boleh diam ketika tanah dirusak. Karena perjuangan belum selesai dan menjaga negeri adalah tanggung jawab kita semua. Sekian video saya kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.